merupakan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pia aja nggak mau bertahu ya. Ya, nah karena kalau kita apakan lagi itu dengan kondisi negara pada tahun 61 sampai 64 itu lagi nggak bagus kondisi keuangan negara. Belum lagi tahun 45 G30 SPKI, kacau keuangan negara. Nah itu sejalan dengan di dalam Undang-Undang 3334 itu ada di situ menuju Social Security, sistem jaminan sosial nasional, ada di dalam undang-undang. Saya mau tanya, nanti pernah baca nggak? Sebelum buka undang-undang ada belum Social Security. Sebetulnya sangat luhur cita-cita pendiri negara ini. Itu tadi, makanya pada mulai dari lahirnya tanggal 1 Januari untuk melaksanakan Undang-Undang tahun 33 dan 34. Sekarang saya mau berbicara karena begini, berbicara jasa raja harus punya pengalaman kecelakaan dulu. Tidak, saya hanya membantu anak-anakku sekalian membawa mengarah membentuk opini, membentuk mindset di otak anak-anakku sekalian. Oh begini jasa raja. Kenapa? Anda di gimana ini? Apa singkatannya apa nih? Unida, yang notabene kental dengan agama, sangat kental. Di jasa raja, kalau harus berpengalaman dulu dengan laka, kasihan yang Tamiya, gak populer. Saya akan coba membentuk kerangka mindset Anda bahwa sebetulnya jasa raja itu luar biasa bagusnya. Di situ ada hubungan sesama dan hubungan ke atas. Hablum minallah dan hablum minannas. Gimana hubungan sesamanya? Kalau ada orang sakit, kita berempati. Orang itu cakap nih, kita urus, kita bantu sampai dia proses penguburannya. Hablum minallahnya, insya Allah kita akan dapat pahala berlipat. Makanya 29 tahun detik ini sampai saat ini saya kerja di jasa raja. Saya sangat sayang dengan jasa raja. Saya berharap juga nanti kalau ada penerima pegawai anak-anak dari Unida yang mendominasi. Karena apa? Saya sangat yakin insan jasa raja, insya Allah kalau betul-betul ikhlas dalam bekerja, pahalanya surga. Loh, insya Allah. Karena apa? Orang jasa raja itu ngurusin orang susah. Terbayang sama anak-anakku sekalian pada saat dia naik sepeda motor, bapaknya naik sepeda motor, kecelakaan, anaknya menjadi anak yatim. Anak yatim dibantu oleh jasa raja. Begini pengurusannya, bapak duduk di rumah aja. Yang penting besok kami memberikan semacam santunan kepada bapak. Berguna itu. Dalam Islam menyantuni anak yatim luar biasa pahalanya. Bukan begitu Pak Edi? Betul. Artinya saya berdoa, insya Allah insan jasa raja saatnya nanti menghadap Sang Khalik akan mendapatkan tempat yang layak. Insya Allah. Jadi itu tadi. Terus apa sih Pak? Ngertinya tugas jasa raja apa sih Pak? Kami kan belum tahu, belum diajarin tugas jasa raja Pak. Di video tadi kayaknya gak ada tugas jasa raja ya Pak Kiraya. Saya pengen membentuk mindset Anda. Kata-kata saya ini sangat mudah dicerna. Tolong dicerna dengan baik. Setiap korban yang ditabrak kendaraan bermotor, koma,
setiap korban, saya tidak akan pernah bicara bahasa undang-undang karena bahasa undang-undangnya muter. Saya pengen bahasa yang sangat familiar, sangat mudah dipahami sehingga bisa masuk ke mindset adik-adik sekalian. Setiap korban yang ditabrak kendaraan bermotor, saya titik koma dulu. Kira-kira ada benang merahnya di situ, ada nafasnya dari kata-kata itu. Yang tahu tunjuk tangan. Setiap korban yang ditabrak kendaraan bermotor, yang tahu tunjuk tangan. Ada hadiah loh. Ada hadiah nggak Bang? Kalau kayak gini? Ada ya. Setiap korban yang ditabrak kendaraan bermotor, ada ruh daripada kalimat ini, nafasnya. Kalau kalian tadi perhatikan tayangan video tadi, kayaknya nggak tahu ya. Simple. Setiap korban yang ditabrak kendaraan bermotor, ruhnya, cluenya harus ada kata-kata ditabrak. Yang kedua, kendaraan bermotor. Jadi sangat mudah pada saat Anda nanti menjadi duta-duta kita di luar sana, begitu nengok, oh ada orang ditabrak mobil. Ditabrak, bukan nabrak mobil, ditabrak. Setiap korban yang ditabrak kendaraan bermotor, nafasnya, benang merahnya, ada kata-kata ditabrak, bukan menabrak. Dan kendaraan bermotor bukan kendaraan bernafas. Ada bedanya? Ada bedanya. Kendaraan bermotor suatu alat mekanis yang digerakkan oleh mesin dan menjadi satu kesatuan. Kendaraan bernafas, kendaraan yang digerakkan oleh dua kaki dengan bahan bakar sepiringasi becak, atau kendaraan yang digerakkan dengan 4 kaki dengan bahan bakar rumput lokal. Artinya kendaraan bermotor, kalau yang nabrak misalnya, Pak, tetangga saya kemarin diberat, tahu diserempet mobil. Pertanyaan saya, mobil kendaraan bermotor? Iya. Kira-kira dapat santunan dari jasa itu? Dapat. Kalau sudah ada kata-kata ditabrak dan yang nabrak kendaraan bermotor, pasti dapat santunan dari pemerintah melalui jasa raja. Mudah bukan? Bagaimana? Coba, gampang bicara atau tidak? Kalau saya bicara undang-undang, setiap korban yang berada di luar kendaraan penyebab yang menjadi akibat dari kendaraan itu mengakibat muter. Saya ambil coba intisari daripada itu, filosofi dari kalimat itu. Jadi saya tegaskan, setiap korban yang ditabrak kendaraan bermotor, baru satu undang-undang 34. Mengapa saya tidak undang-undang 33 dulu? Itu kita di 34, bukan gitu Pak Yono. Parito itu sebagian besar penghasilan kita dari sektor undang-undang 34. Terus maupun kecelakaan korban kecelakaan penumpang angkutan umum. Coba, maupun kecelakaan penumpang korban angkutan umum. Ada yang bertanya sih, kata-katanya ada ambigu atau bagaimana? Ayo, korban kecelakaan alat angkutan umum. Apa itu? Alat angkutan umum di Indonesia ada apa? Kemudian angkot, bis, mikrolet, kereta api, pesawat terbang, ojek itu angkutan liar. Saya punya motor ojek gitu. Artinya angkutan umum itu kan angkutan yang memiliki regulasi khusus dan izin khusus. Artinya setiap korban kecelakaan alat angkutan umum, Pak, korbannya gimana Pak? Kalau dia masuk jalan nyungsep, ya dibayar. Tidak membedakan, dibayar. Pak, dia tabrakan dengan ini, dibayar. Pak, pesawat nyungsep hilang, dibayar. Kapal laut Pak oleng-oleng tenggelam, dibayar. Asal kapal laut,
bukan kapal nelayan. Coba, masih ada yang ragu dengan kata-kata itu? Pertama, setiap korban yang ditabrak kendaraan bermotor, nafasnya ditabrak kendaraan bermotor, pasti dijamin jasa raja. Yang kedua, maupun korban kecelakaan alat angkutan umum, kamu harus paham begini. Gampang tuh daripada baca bener. Dengan Pak Adin. Ya, ada yang ragu dengan kalimat itu? Mudah dicerna? Misalkan Mbak siapa? Luna Maya. Maya Luna atau Luna Maya? Luna. Mbak Luna. Misalnya Mbak Luna pulang perjalanan dari sini ke kantor. Terus asli mana rumahnya? Rembang. Ada libur kebetulan ya, Mas Jenalnya pulang ke Rembang. Tahu-tahu kok di sebelah rumah ada bendera hijau mati. Ya, tidak mengerti apa-apa tentang jasa raja. Sementara Mbak Luna sudah berkunjung ke jasa raja, ketemu Pak Adin. Terus itu kenapa Bu? Kemarin dia ditabrak bisnya. Udah diurus semuanya. Nggak tahu kan? Kewajiban modern Mbak Luna harus ibu, bapak sebagai ahli waris tadi sebetulnya untuk mengurus jasa raja. Kemana? Pengurusan jasa raja di setiap kantor samsat yang ada di kabupaten di seluruh Republik ini. Jadi, kenapa? Ya, bisa kan jadi duta-duta jasa raja? Bisa tuh, sangat mudah. Ya, ada yang susah dengan jasa raja. Berkali ada yang tergelitik kayaknya Mas Gero menanya saya. Terus kita bayar sumbernya dari mana? Ada uang, ya sumber. Ya, bahwa negara melalui undang-undangnya memaksa setiap warga negaranya untuk membayar iuran wajib dan sumbangan wajib, bukan pajak. Di dalam komponen pajak ada yang namanya SWDKRG, sumbangan wajib dana kecelakaan lintas jalan. Dan setiap penumpang alat angkutan umum wajib memproteksi dirinya sendiri untuk membayar iuran wajib. Itulah AKI sebetulnya, konsep iuran wajib itu sebetulnya konsep personal action. Oke, jadi itu tadi ya yang bisa saya sampaikan. Terus nah ini dia, saya sebetulnya sudah nyaman jasanya kayak gini, tapi pada tahun 2020 ada peraturan pemerintah nomor 20 dibentuklah holding perasuransian. Disitulah jasa raja masuk sebagai anak perusahaan dari perasuransian tadi, holding perasuransian. Tapi tetap jasa raja, yang tidak mengaitkan sebagai hidupnya asal. Nah, tadi Mbak Mira sebenarnya siapa yang tahu nilai santunan jasa raja? Perlu saya tegaskan, nilai santunan jasa raja sesuai PMK nomor 17, nomor 15 tahun 2017. Meninggal dunia tadi berapa? Saya nggak 50 juta. 50 juta. Kita bareng-bareng kita tahu ya, langsung. Meninggal dunia? 50. Perawatan? Perawatan itu maksimal 20 juta. Selebih itu ditanggung sendiri sama si korban. Seperti disampaikan Pak Yahya Yulami bahwa sini ada azas asuransi indemnitas ganti kerugian, bukan ganti mencari keuntungan. Ada berobat kecelakaan diurus polisi di rumah sakit sakit habis 17 juta sembuh, 17 juta saja. Jangan Pak katanya 20, yang 3 juta kita oh tidak. Pak kalau lebih 25 juta, pemerintah hanya memberikan 20, yang 5 jadi tanggungan Anda. Kita tidak pernah memberikan jaminan, tapi perlindungan dasar. Kalau mau tambah lebih, itu tadi nih ada teman-teman kita dari Jasa Raja Putra. Makanya dulu kita bebas
jasa raja ini ngelola insuransi apa aja. Contoh ada regulasi dari pemerintah. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1996 tentang perasuransian, di mana jasa raja nggak boleh lagi tadinya jasanya melaksanakan undang Sotibon, jasa raja, AKD, jual asuransi secara umum, Mas Jenal. Karena regulasi terbit, kita nggak boleh lagi. Ini barang jadi, maka lahirlah yang namanya anak perusahaan. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 itu ada pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang usaha perusahaan. Program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan manusia. Kan biasanya udah pakai undang-undang, keluar dong, jangan kelola lagi yang tadi mau ekspansi rencananya keluar. Dibentuklah anak perusahaan kita, Jasa Raja Putra. Itu sesuai dengan Akta Notaris Mahmud Daryanto kalau nggak salah saya, dengan Akta Nomor 81 tanggal 27 November 1993. Sekarang ini kita kenal dengan nama JP Surat tadi. Macam-macam bisnisnya. Ada JP Astor, ada JP Bonding, termasuk yang akan dikasihkan teman-teman ini kepada yang beruntung hari ini akan mendapatkan proteksi asuransi kecelakaan diri. Jadi sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang kurang puas silakan bertanya. Ya boleh, kalau yang mau nanya boleh. Ya Pak. Jangan satu lanjut ya, lanjut. Iya. Termasuk barangkali kepada pembimbing, silakan bertanya. Karena saya tadi sudah sepakat bahwa saya akan mainin Anda puas saya lemas. Sudah kan, Anda puas saya lemas. Ayo silakan. Yang nanya ada hadiah. Ada yang nanya, ini tadi nanya apa berikutnya ya? Oh nanya. Boleh Mas Jenderal juga boleh supaya jangan ini. Kalian ada yang kurang pas gitu. Saya kapasitas tidak menggurui karena saya yakin Anda lebih pintar dari saya sharing saja. Saya sharing pengalaman. Iya, dia mau silakan, bertanya nih silakan. Pak. Boleh sebutin nama dulu baru Silakan. pertanyaannya ya. Silakan. Jangan nanya pakai bahasa Arab, saya lari. Dikira berdoa, saya lari. Gitu. Jangan pakai bahasa Arab, saya lari. Dikira berdoa gitu kan. Jadi pengalaman pakai bahasa Arab di Tegal itu kan banyak orang Arab. Teman saya kerjain, padahal dia ngobrol. Doa orang Arab. Dia amin. Baru ngobrol. Oke, namanya siapa saya? Ayo. Namanya Inayah Mubarokah. Panggilannya? Oka. Inayah Mubarokah, panggilannya Oka. Pertanyaannya apa? Di sini saya ingin menanyakan, kan seperti yang kita ketahui, bukan hanya setiap hari, bahkan setiap jam pasti ada kecelakaan. Betul. Dan kita tadi belajar sudah untuk menerapkan juga bahwasanya di sini mengcover segala sesuatu kecelakaan dan biayanya itu cukup besar. Apakah jasa raja ini jasa raja ini bukan rugi, ada kendala dalam mengcover segala asuransinya? Ini tadi saya perlu tegaskan sedikit, tadi nggak cuma omongan saya dong. Jasa raja ini mengcover setiap korban yang ditabrak kendaraan motor. Tidak. Jadi kalau mobil, ada physically mobil, ada penumpang bodily injury-nya penumpang. Yang kita ini kan orangnya, bukan fisik kendaraannya. Oke. Orang yang tertabrak. Pertanyaan? Ya seperti yang kita ketahui Ya. pesawat Sriwijaya Air. Oke. Banyak penumpang dan seluruhnya meninggal dunia. Pastinya memberikan asuransi yang begitu besar. Apakah ada kendalanya? Kendala dari sisi dana. Ya. Jasa Raja Oka itu punya pemerintah. Iya. Kalau Jasa Raja bangkrut, pemerintahnya kolab. Kira-kira gitu jawabannya simpel. Gak ada. Karena apa?
kecelakaan si Yaya itu. Jadi gini, aku sedikit ini anak-anak manajemen ya, bahwa dalam neraca kita ada cadangan trade, bla 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 bla. Oke? Jadi ada kalau kita bicara manajemen itu ada di sisi neraca, ada apa namanya, sisi aset, sisi kewajiban ya. Jadi di situ kan kalau baca-baca ada laba yang dicadangkan. Pertanyaan balik Mbak Oka, apakah setiap hari kecelakaan pesawat? Tidak ya, pasti ada kecelakaan di jalan tol, kecelakaan ya pribadi, kecelakaan. Oke. Jadi jasa raja tidak pernah terpengaruh dengan banyaknya kecelakaan. Karena apa? Republik ini, negara ini menuntut setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar sumbangan wajib. Di situlah terbayang nggak kira-kira berapa ribu pembayar pemilik kendaraan bermotor? Makanya di dalam sumbangan wajib, setiap pemilik kendaraan bermotor harus membayar sumbangan wajib. Sama kayak dalam Al-Quran. Bukan ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, yang beriman. Sama. Ya kan? Kalau kita bicara ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayuhan nas, hai manusia, dengan hai manusia yang beriman. Ada perbedaan? Sama. Setiap pemilik kendaraan bermotor, apakah dari sekian ratus juta penduduk Indonesia semua pemilik kendaraan bermotor? Tidak. Ya, bahkan mengapa kok pemilik kendaraan bermotor Pak ganti nih? Waduh, zaman dulu pada saat undang-undang ini dibentuk, orang yang punya kendaraan bermotor dianggap orang yang ekonominya mapan. Makanya undang-undang kita itu selain untuk memberikan proteksi kepada masyarakat korban kecelakaan sebagai investable fund, dana cadangan. Makanya kalau ada lebih, gaji saya nggak ada, dikasih ke dividen ke negara. Oke, bagus pertanyaannya. Bagus nih, semuanya tidak ada kendala ya, saya tidak ada kendala ya, dan kita memang semuanya prinsipnya gotong royong ya. Gotong royong. Kalau pemilik kendaraan itu membayar juga memang gotong royong untuk membantu. Ada lagi? Ayo, saya tantang nih. Banyak begitu. Oh, ini banyak. Aku mau tanya Mutia nih, karena jujur Mutia ini masih ada hubungan emosional sama saya. Saya pengen tahu pemahaman dia tentang jasa raja, termasuk jasa putra ya. Oke. Dulu ya, dulu nanti yang nanya-nanya nih akan dicatat sama Kak Nurdin sama Kak Renita ini soalnya. Oke, boleh. Oke. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam Mbak Tia. Sarah boleh. Jangan masalah, saya belum pakai lagi. Oke. Yang mau saya tanyakan di sini Ya. adalah perusahaan jasa raja dengan jasa raja putra itu, khususnya perusahaan jasa raja itu Oke. perusahaan yang menjalankan program asuransi sosial. Betul. Kemudian sebagaimana telah kita pelajari di sini, setiap perusahaan itu pasti melakukan CSR atau corporate social responsibility. CSR, oke. Kemudian CSR seperti apa yang dilakukan jasa raja dengan jasa raja putra untuk masyarakatnya? Apakah CSR ini dilakukan, apa saja yang dilakukan untuk CSR ini? Atau apalagi di JR kan dia program asuransi sosial, apakah dia tidak melakukan CSR atau dia melakukan CSR? Kalau iya, apa yang diberikan? Oke. Saya udah nangkep apa yang CSR disampaikan. ini Bang. CSR ceritanya, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab kita. Kami di sini dulu waktu jasa raja masih berdiri sendiri, belum menjadi anak perusahaan, kita ada yang namanya PUKK, Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi. Dulu, saya bicara dulu, jangan dicatat dulu ya. Terus berubah menjadi PKBL. Mengapa berubah jadi PKBL? Dulu ceritanya saya pelakunya.
PUKK itu kita tuh sebenarnya memberikan bantuan pada untuk pengentasan ekonomi kerakyatan dulu. Terus susah karena ini dana harus balik, karena ini itu kinerja kita. Ujung-ujungnya PUKK itu menjadi diplesetin menjadi pinjaman untuk kawan-kawan. Daripada gue pinjam orang lain gak jelas gak balik, gue hitungin aja. Oh, kalau ada tetangga saya yang punya usaha, saya support. Karena harus kembali dengan bunga sangat murah. Mbak Pia berkali sangat paham untuk hal ini. Terus berubahlah karena tadi sudah kebanyakan nyelewengnya. Dari PUKK pinjaman untuk kawan-kawan diplesetkan sama teman-teman. Jadilah PKBL, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sekarang setelah kita bergabung dengan IFJ, Indonesia Financial Group, holding perasuransian dan penjaminan, program itu berubah lagi menjadi TJSL, tanggung jawab sosial, TJSL tanggung jawab sosial lingkungan dan lingkungan. Apa yang dilakukan Jasa Raja? Misalkan kayak kemarin kita datang ke panti asuhan, kita bantu program penghijauan yang ada di pemerintahan yang punya program, kita bantu. Namanya membantu. Kalau membantu tidak semua. Itu. Kalau JP berkali saya tidak tahu nih CSR-nya bagaimana. Ada CSR-nya nih. Ada kan JP CSR? gimana nih Pak? Oh, di kantor pusat. Tapi tetap ada. Ada lah. Memang Tentunya tetap gini. ada. Jangan sampai perusahaan itu pada saat. Jadi kami sering sekali ditanya sama pemerintah provinsi. Yang diambil kan resource sumber daya tempat kami, baliknya ke kami apa? Makanya kita balikan, misalnya ada kegiatan pemerintah daerah ada gini, kita lakukan gitu. Jadi cukup bagus pertanyaannya kok PUKK CSR itu. Iya. Oke, yang lain kali. Puas nggak? Puas tadi Wah. ada lima siapa aja nih? 1, 2, 3. Kalau kata Tukul, puas. Ya, oke. Dulu nih. Ini dulu yang nanya. Mas Jadan boleh bertanya. Ya, silakan. Kita sharing dulu. Saya bukan sekali lagi ya anak-anakku, aku tidak pernah menggurui kalian. Kalian benar-benar calon intelektual yang saya cuma menang pengalaman aja duluan ini. Oke. Oke. Ismi Aulia Nur. Siapa? Aulia. Panggilannya saja. Aulia. Panggilannya saja. Aulia. Oke, Aulia. Oke. Pertanyaan yang pertama, adakah yang berkolusi dan memanipulasi kecelakaan tersebut untuk sengaja mencairkan dana asuransi? Begitu. Oh, Dan cukup. Saya sudah tangkap. Kebetulan saya agak sedikit bisa membaca. Oke. Ada lagi? Itu yang pertama. Yang pertanyaan kedua. Oke. Kan Jasa Harja ini kan perusahaan yang monopoli gitu ya Pak. Pasarnya. Monopoli. Maksudnya Captive, betul, sangat captive. Lalu adakah pelajaran marketing, saya khususnya dari konsentrasi marketing, ada pemasaran tersendiri kepada masyarakat luas juga untuk mengenal Jasa Raja? Oke, dua pertanyaan ya. Yang pertama tadi, apakah ada kebocoran fraud yang terjadi untuk kasus kecelakaan? Pastinya ada. Karena masih dunia. Kecuali kita bicara di akhirat. Saya teringat satu ustadz ditanya sama audiensnya, Pak Ustadz, katanya di surga itu enak Pak Ustadz. Enak. Ada bidadari, ada apa. Pak Ustadz, saya ini perokok berat Pak Ustadz. Boleh nggak merokok di atas di surga Pak? Boleh. Terus gimana Pak Ustadz? Apinya ambil di bawah. Neraka maksudnya. Iya, dia katanya ngerokok. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Apinya ambil di bawah. Api masuk neraka. Nah, makanya jangan merokok. Nah, jadi balik tadi. Memang kita untuk pengurusan klaim jasa raja harus perlengkapan yang harus ada adalah laporan polisi. Karena apa? Wajib, namanya kecelakaan, laporan kepolisian. Kalau bukan kecelakaan
usah dilaporkan ke polisian. Maksudnya Aulia tadi Pak, ini sebetulnya dia ini tidak ditabrak, tapi sebetulnya jatuh sama orang, dilaporkan masyarakat tabrak. Kita kan orang biasa, ya saya sangat bangga Mas, canggih-canggih, dicium aja berkasnya, ini fiktif. Karena gini, kita akan tidak serta-merta di bawah orang kecelakaan itu langsung kita bayar. Kita verifikasi dulu, kita kunjungin ahli warisnya, dapat laporan polisi. Ini yang paling berat. Kadang-kadang laporan polisi yang dimanipulasi. Tetapi apa? Kita tetap percaya dengan petugas kita. Tidak serta-merta kita bayar. Kita duta lapangan, tanya nih tetangganya. Kadang-kadang itu kehebatan luar biasa aja. Integritas dan loyalitas yang luar biasa. Itu makanya saya bisa sampai 61 tahun. Katakanlah kecelakaannya sana, sekilo dari sana, namanya di kampung atau di mana, udah tahu kan? Katanya ada kecelakaan. Enggak Pak, jatuh dari pohon kok. Nah, dibikinlah laporan survei petugas kita. Saya harus percaya dengan itu. Jadi itu untuk mengeliminirnya. Jadi tidak serta-merta dibayar. Supaya ini duit negara, nah, bukan duit saya. Pada saat saya melepaskan nilai santunan sekian, ada pertanggungjawaban. Dilihat, BPK yang periksa 3 kali, internal audit, kantor akuntan publik, siapa lagi? Iya, kantor akuntan publik dari PwC langsung audit ke kita, PricewaterhouseCoopers dan juga dari BPK. Internal dulu, SBI. Yes, betul. SBI, eksternal, dan BPK. BPK. Ngeri. Karena uang rakyat yang dipertanggungjawabkan. Jadi nggak semua itu ada tetap. Anda kan orang manajemen. Dalam suatu transaksi akuntabilitas harus terpenuhi kan. Bagaimana meyakini akuntabilitas itu kita lakukan verifikasi. Betul? Iya, betul. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Lupa saya. Dua apa tadi saya? Strategi pemasaran kita captive, nggak perlu dipasarin. Yang perlu dipasarin di teman-teman kita di JP. Nah, ini JP ini anak perusahaan kita. Jadi kira-kira gini, saham kami itu 97% di JP, artinya udah mayoritas ya sahamnya itu. Jadi tugas kami ikut membesarkan anak. Jadi salah satunya tadi Mas Zainal, kalau di Gontor misalnya berbicara sama entah abah siapa gitu pemimpinnya, ini anak-anak kita proteksi dari asuransi kecelakaan diri. Bisa, sangat bisa ya, sangat bisa. Atau misalkan di Gontor sana banyak sekali kendaraan milik pesantren. Kalau kecelakaan, kalau hilang, bisa diasuransi. Namanya asuransi kendaraan bermotor. Promosi JP. Gitu. Karena apapun JP bagian dari kita. Jelas? Jadi tidak ada pemasaran. Gimana mau memasarkan? Wah, pemerintah memaksa warga negaranya melalui undang-undang kok. Sekarang saya tanya, kalau tidak dibayar, Anda melawan hukum nggak? Punya motor nggak bayar pajaknya? Bayar SPP, melawan hukum nggak? Karena melawan undang-undang kan? Oke. Puas? Jelas? Kalau gantung tanya lagi. Udah, yang lain. Mir, ditengok Mir yang nanya yang bagus-bagusnya dikasih hadiah ya. Ya Pak ya. Hah? Kita batasi juga ya pertanyaannya, kita kan pertanyaan yang singkat, padat dan jelas ya Pak ya. Karena terkait dengan durasi silakan. Oh udah sama. Siapa lagi saya? Hadiahnya lo siapin. Hadiahnya pasti. Ada ya. Oke, silakan. Nama Dina Puspa, panggilannya Zika. Zika. Saya punya 2 pertanyaan Pak. Oke. Yang pertama, kan tadi sudah dijelaskan bahwa Jasara Harja punya dana untuk perawatan. Santunan perawatan. Santunan perawatan. Iya. Iya, tapi yang dirawat itu juga punya BPJS Pak. Mm-hmm. Ya, lalu apa perbedaan? Menarik, pertanyaan menarik. Dari Renita, BPJS pertanyaan dan menarik. Jasara Harja. Oke, perbedaan dana dari BPJS dan Jasara Harja. Oke. Oke. Jadi gini,
Soalnya nangkap. Yang kedua. Yang kedua, Ada pertanyaan kedua. yang kedua Yang apa, pertama Sek? sudah saya tangkap. Yang kedua, ini saya terakhir turun Ini masalahnya. terkadang kan ada kecelakaan kendaraan bermotor, Pak. Oke. Terus yang mengganti rugi itu terkadang adalah yang menabrak karena tidak diurus ke jasara harja. Nggak urus jasara harja. Apakah pengendara yang menabrak itu bisa mengurus ke jasara harja atau yang tertabrak itu dibantu dengan Sekarang saya tanya, saya potong sedikit. Korbannya meninggal atau luka-luka? dirawat. Jadi kecelakaannya tabrakan gitu dua kendaraan Tabrakan ceritanya. oleh si penabrak, dia dibayarin di rumah sakit, kira-kira gitu. Kayak misalnya lagi pejalan kaki Oke. terus tertabrak sama kendaraan pribadi. Oke. Jalan kaki ini Pak. Oke. ceritanya. Yang mengurus asuransinya ini adalah yang menabrak di dalam mobilnya itu atau yang tertabrak tadi itu dibantu dengan pemerintah seperti polisi atau Jadi gini, saya nangkep apa yang dia maksud. Oke. Inilah susah saya kalau orang senior gampang nangkepnya. Jadi maksudmu, apakah pengurusan harus oleh yang nabrak atau orang itu sendiri yang ngurus? Siapa yang ngurus jasara harja ya? Siapa yang ngurus? Oke. Jadi gini, tadi kan sudah saya kasih tahu, setiap korban yang ditabrak dalam motor berhak mendapat santunan dari jasara harja. Betul? Misalnya Mbak Sakti, Sikat. Mbak Zika tahu, kasih tahu urus jasara harjanya ke keluarganya si korban. Betul. Kalau si penabrak tetap membayar, perlu dicatat, tuntutan hukum tidak akan gugur apabila santunannya sudah terbayar oleh jasara harja. Ya, jadi itu tadi tugasnya setiap korban ditabrak dan tahu, kasih tahu. Jadi nanti yang ngurus siapapun sebenarnya boleh ya Pak ya? Siapapun boleh ngurus jasara harja. Khusus untuk luka-luka, kita memberikan penggantian kepada yang membayar. Kalau yang nabrak bayar duluan, dia mau ngeklaim jasara, boleh. Tetapi tuntutan hukum bukan berarti dia bayar, dia ngurus itu terus lepas, tidak. Tetap dia secara hukum tetap tidak gugur. Kalau dia mau bayar itu berkali ini menambahi berkali karena pembicaraan kedua belah pihak. Tetapi batas maksimal 20 juta akan dibayar oleh jasara harja. Baik penabrak ini, saya Pak dan ngeluarin Pak. Bukan berarti tuntutan hukum maupun tuntutan sosial dia lepas dari si korban ini. Karena itu tuntut 5 juta. Iya, betul. Jadi intinya semuanya sebenarnya boleh ngurus Rika. Cuma kalau misalnya di rumah sakit, kita biasanya suka ada sistem overbooking ya. Pak? Kalau kita Ada kebetulan sistem jasara overbooking. harja di rumah sakit sekarang ini sudah sangat baik. Jadi begitu ada korban kecelakaan dibawa ke rumah sakit, si korban atau si penabrak atau siapa tidak akan mengurus. Benar-benar terjamin, diregister sama kita, terjamin. Rumah sakit kita kasih garansi letter. Tolong rawat orang ini sampai dengan batas maksimal 20 juta. Ada sambungan pertanyaan pertama. Bagaimana dengan BPJS Pak? Di Sukabumi tahun 2013 saya kebetulan kepala perwakilan Sukabumi ada penandatanganan MOU antara jasara harja dengan BPJS. Bahwa jasara harja sebagai first payer atau pembayar pertama sampai dengan batas maksimal. Setelah itu BPJS sebagai second payer. Paham? Mudah ya jasara harja. Paham ya? Jasara harja itu pembayar pertama. Kalau ada kurang, sisanya BPJS. Gitu. Kalau Bagus BPJS. pertanyaannya. Ya, sisanya Kalau BPJS. BPJS. Tapi Jika mereka menggunakan BPJS, jika iya, tidak kalau ada BPJS. Kalau nggak ada BPJS kan semua juga BPJS sama. Memaksa negara memaksa warga negaranya untuk ikut BPJS. Ada undang-undangnya. Iya, oke. Oke. Jangan lupa ya di download aplikasi ada namanya JRMU ya. Nah, kita juga di era 4.0 kita punya digital platform digital kita ada JRQ, ada di Android di Play Store Iya, jadi atau teman-teman di kalau- App Store di iPhone. Di iOS Pak. Kalau mau lapor tentang kecelakaan bisa ada fasilitas di situ saling Lapor. membantu sesama bisa lewat Itu aplikasi. tadi saya bilang berbuat baik hablum minan nas, hubungannya dengan teguh hablum minallah. Iya, oke. Ada lagi tadi. Ada lagi? Jika udah cukup, jangan lupa ya di dalam aplikasi JRQ untuk membantu sesama. Tadi sudah. Tadi yang meluncur duluan siapa tadi ya? Oh, kamu tadi belakangan ya, Seng? Sebentar ya. Dengan
Dengan Ismi Safira Anfisa. Ismi. Oke, pertanyaannya apa Ismi? Singkat padat dan jelas Ismi. Di sini saya mau bertanya, kan tadi dijelaskan korban yang ditabrak oleh alat berat. Namun jika kecelakaan tunggal itu Oh, tidak. Kecelakaan tunggal. Kan saya tadi jelaskan, setiap korban yang ditabrak kendaraan bermotor, kayak itu bahasa Indonesia isinya 4 kali. Kecelakaan tunggal itu dia ditabrak siapa? Jatuh sendiri ya? Jatuh Yang sendiri. saya sampaikan, setiap korban yang ditabrak kendaraan bermotor, nafas dari kalimat itu ada kata-kata ditabrak dan kendaraan bermotor. Kalau tadi laka tunggal hanya ada kendaraan bermotornya, tidak ada kata-kata ditabrak. Kalau dia nabrak tiang listrik, minta ganti tiang listrik. Iya betul, tadi yang sudah disampaikan Pak Adi. Betul begitu Mbak Pia. Untuk kecelakaan tunggal di luar jaminan jasa raja ya Pak ya, untuk kendaraan pribadi ya Bapak ya. Tapi kalau untuk Kan ada clue-nya ya, saya bicara ada clue-nya. Maksud saya sepulang dari sini, mindset Anda tentang jasa raja, karena saya tidak akan bicara mengenalkan jasa raja, saya hanya membangun aware dulu Anda dengan jasa raja. Pada saat Anda sudah aware, gampang. Oke? Oke Ismi, Jelas? kecelakaan tunggal kendaraan pribadi di luar jaminan ya Pak. Kecelakaan Safira ya? Cukup. Oh, salah. Cukup. Oke. Ya ingat ya Ismi ya. Ismi ditanam benar-benar di dalam otak setiap korban yang ditabrak kendaraan bermotor. Ada clue-nya, ada benang merahnya. 1 ditabrak, 2 kendaraan bermotor. Kalau memenuhi salah satu, motor kan kendaraan bermotor. Oke. Terus ditabrak enggak Pak? Tonton buk Pak atau tiang listrik Pak, pohon Pak ditabrak. Minta ganti sama pohon. Itu tadi prinsipnya seperti itu sayangku. Jadi memang kecelakaan tunggal Untuk nggak ada kalian yang nanya, pribadi saya pernah sosial media tanya orang, Pak, korbannya siapa Pak? Kan ada kata-kata setiap korban yang ditabrak kendaraan bermotor. Korbannya siapa Pak? Korbannya itu ya tentunya karena kita berbicara sebagai manusia tuh. Ekstrim saya katakan, kalau ada kucing di belakang, kan sering di jalan, cus ditabrak, meninggal di kucing. Kalau bisa membuktikan kucing itu ahli kartu keluarganya siapa, ahli waris, kita bayar ke ahli waris kucing. Iya, oke. Terima kasih Pak. Itu tadi sudah paham ya, Safira ya. Untuk kendaraan pribadi tidak dijamin untuk kecelakaan tunggal, tapi untuk kendaraan umum itu beda cerita ya. Kendaraan umum semuanya dijamin. Betul begitu Kakak Tami? Intervensiatif misalnya. Betul Kakak Tami. Tadi masih ada satu lagi ya. Oke, saya kasih kesempatan satu lagi. Sudah terkumpul semua gunanya? Boleh. Oke, boleh ya pertanyaan Masih cukup? terakhir ya, karena kita masih Terakhir, sisanya tinggal 10 menit untuk pembagian hadiah Oke. juga. Silakan. Singkat, padat, jelas. Nama? Jangan singkat, padat, Perkenalkan, nama jelas. saya Gina Artika Hasni. Siapa? Gina Artika. Panggilannya Dina. 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 Ismi Gina. Asli Oke. Batam. Asal Batam. Singkat saja pertanyaan saya. Ya. Siapa sih yang dimaksud dengan ahli waris penerima santunan Oh. jasa raja? Ahli waris. Cuma itu kan pertanyaannya? Nah, Satu. siapa sih ahli waris? Saya Terima kenal kasih. siapa sih Pak ahli waris itu? Nah, berbeda dengan hukum kitab undang-undang hukum pidana dan segala macam, ahli waris di kita yang langsung terkait. Kalau bapak istri, kalau meninggal orang tua dalam hal ini orang tua apa? Istri ahli warisnya mama. Nggak ada mama, anaknya. Keluarga inti sepakat saya karena diatur, kita mengatur lex specialis terhadap lex generalis. Hukum yang kita pakai tidak berdasarkan hukum umum, hanya sebagai hukum khusus. Kalau hukum di dalam KUHP bisa kakaknya, adiknya, neneknya, kita langsung garis lurus. Anaknya meninggal, kalau belum punya keluarga Pak, orang tuanya kalau meninggal, kakaknya bisa nggak? Pak, kakak nggak ada, mamanya nggak ada, meninggal misalnya. Papanya nggak ada, meninggal. Yang korban anaknya, kan punya adik Pak, nggak bisa. Hanya kita berikan biaya kuburan.
Karena saudara tidak dalam hubungan adik harus jelas sikap pada